Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Merpati Z Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih betina untuk merpati kolong yang bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, sebelum kita melangkah ke sana, jelasnya kan namanya merpati itu banyak jenis, mulai dari postur, kemudian karakter dan lain sebagainya ya. Jadi dilihat dari dua sisi. Jadi ibarat motor itu motornya sendiri dengan yang joki ya. Seperti manusia wujudnya dengan mentalitasnya dan kinerjanya ya, itu jadi belum tentu, artinya umpamanya kita punya player bagus kemudian kita jodohkan dengan betina yang bagus itu menurunkan generasi yang bagus-bagus ya, belum tentu. Sebabnya namanya ternak itu juga misteri gitu ya. Jadi semacam kita itu kalau orang usaha di bidang pertanian umpamanya atau bidang apapun ya, industri dan lain sebagainya, kita sudah memperkirakan atau memprediksi yang kita garap, yang kita kerjakan itu akan menghasilkan income yang banyak dengan produksi-produksi yang ditawarkan, atau kalau di bidang pertanian mungkin tanaman-tanaman yang mungkin bisa diambil hasilnya, bisa nanti laku mahal dan lain sebagainya. Sebelumnya kita tujuan orang hidup itu jelasnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus ya. Kembali lagi kita ke masalah burung merpati kolong, jelasnya untuk kedepannya jelasnya di ternak untuk kualitas ya, yang kita inginkan itu adalah kualitas yang bagus, kualitas yang bisa jawara, dan nanti keturunan-keturunannya itu akan dilirik orang dan berharga mahal begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara memprediksi supaya turunan-turunan ini bisa handal dan lain sebagainya? Tetap patokannya kita satu menggunakan logika itu prediksi-prediksi ya, prediksi merpati betina yang kemungkinan jodoh atau bagus kalau dijodohkan dengan yang jantan yang ini umpamanya gitu. Kemudian yang kedua jelasnya, walaupun kita juga mengambil dari trah gitu, dari yang katakanlah harganya mahal betinanya gitu, tapi itu juga harus kita hati-hati juga dalam memilihnya gitu, atau bukan milihnya, dalam kita mengcrossingkannya gitu. Sebetulnya ternak itu yang paling cepat itu adalah sistem crossing. Para senior peternak itu ada yang menggunakan sistem tercatat seperti inbred, seperti crossing sendiri, seperti landbred, seperti hybrid, inbred dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sistem-sistemnya, dan dia mencoba untuk mencatat ya, karena dengan mencatat itu kemungkinan dia tidak akan melupakan sejarah atau silsilah. Oh, ini kalau keturunan ini jadinya ini keturunan ini jadinya ini, nanti turunkan anak, nanti kawinkan dengan bapak atau dikawinkan dengan gen lain dan lain sebagainya. Itu namanya cara-cara untuk mencapai kualitas yang kita inginkan gitu.
Oke, kita tidak ribet-ribet untuk masalah yang itu ya. Nanti kita bahas lagi masalah yang perkawinan sistem inbred dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan sistem logika saja dulu ya. Sebabnya peternak besar pun feeling atau logika atau insting itu juga diperlukan sekali, bukan cuman mencatat doang gitu ya. Mencatat pun kadang-kadang juga belum tentu bagus, belum tentu sesuai yang kita inginkan. Nah, ingat bahwa di dalam gen jantan dan betina ini ada yang sistemnya itu dominan dan sistemnya resesif gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa kita itu beternak umpamanya A jantan, A betina dikawinkan menjadi satu, itu hasilnya 50% dominan jantan, maksudnya 50% A jantan, 50% A betina, itu enggak begitu ya. Jadi kadang-kadang kita punya pejantan bagus, tetapi betinanya ini gennya kuat, dominan ya. Akhirnya gen yang laki-laki ini kalah gitu. Jadi tidak mendominasi 50-50. Dominasinya cuman mungkin betinanya yang 70, jantannya yang 30. Atau yang sebaliknya dan lain sebagainya. Jadi namanya penuh misteri ya, penuh misteri. Makanya kalau sebenarnya dinikmati tentang peternakan ini, itu sesuatu yang sangat menggelitik dan kita merasa terobsesi atau tertantang untuk menciptakan yang lebih bagus itu. Makanya di dunia peternakan sendiri, apapun itu peternakannya, itu jiwa penasaran di dalam peternakan itu harus ada. Karena apa? Kalau enggak begitu kita akan sudah loyo, udah sampai di situ aja. Makanya Allah itu juga adil. Kita harus berusaha juga, berikhtiar bagaimana caranya kita juga mendapatkan gen-gen yang bagus berikutnya gitu. Keasikan di dalam proses itu memang hebat gitu ya, kalau kita bisa menikmati dan tingkat kesabaran kita ada, telaten, tekun, tatak, pasti bahkan kelaksanaan gitu loh. Itu kalau orang Jawa begitu. Tapi ya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya. Kita ketemukan I sama ini mamanya, kemudian jadi bagus, enggak begitu ya. Ya mungkin ada salah satu dua yang kebetulan bagus, itu mungkin ada. Seperti peternak besar juga begitu. Ada yang nggak mau ribet, nggak usah perlu dicatat ini, tapi menggunakan insting aja. Itu ada, coba. Tapi dia cukup disegani juga, cukup berhasil di dalam peternakannya, dan terbukti dia menjadi orang yang katakanlah orang hebat, orang yang disegani di dalam bidangnya, utamanya nih di merpati kolong ya. Oke, kita kembali ke masalah fisik ya. Fisik untuk merpati, utamanya yang kita bahas ini adalah merpati betina ya. Itu kalau saya pribadi nih, pengalaman saya pribadi, itu saya lihati dari tongkrongan dulu. Itu saya tidak lepas daripada itu. Jangan kita pegang dulu. Kita lihati tongkrongannya dulu. Bagaimana mulai dari kepala, kemudian lehernya, untuk badannya, cara berdirinya, sampai ekornya itu mengarah kemana, dan sayapnya bagaimana, itu sangat penting sekali. Ini kadang-kadang kita lupa akan hal itu ya. Kita lupa bahwa tongkrongan itu juga mempengaruhi. Karena apa? Kita disitulah akan mendapatkan insting ya. Insting, wah ini termasuk kriteria-kriteria bagus gitu. Ingat, kita menjodohkan dua jenis burung ini, yang betina jantan ini, bukan cuma
ngawinkan wah ini anaknya juara, ini anak juara, enggak begitu ya. Yang ngawinkan itu jelasnya oke, anak juara kita pegang, tetapi kalau bodinya itu tidak sesuai dengan pejantannya, nah ini yang kadang-kadang tidak bisa menutupi, ya kan. Mental bagus tapi apa ya, artinya fisiknya enggak bagus ya, daya dukungnya enggak ada. Sebabnya fisik itu adalah daya dukung ya. Daya dukung dia untuk bisa terbang yang sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi body setelah kita lihat panjang pendeknya, besar kecilnya, itu penting gitu. Penting sekali itu. Kita menjodohkan jantan yang katakanlah ya berdirinya bagus tapi kecil. Nah, itu bagaimana menciptakan menjodohkan dengan betina yang posturnya agak besar, kemudian agak panjang sedikit dan lain sebagainya. Jadi bisa melengkapi nantinya gitu. Oke. Ya kan? Itu yang kemungkinan diabaikan oleh peternak-peternak. Maunya itu ternak itu bagus ketemu bagus jadinya bagus, belum tentu gitu. Jadi dari postur tubuhnya, oke, kita lihat tongkrongannya bagus, kemudian kita pertemukan dengan pejantan yang mungkin bisa menutupi apa kelemahan si jantan itu sendiri. Sebabnya namanya burung itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Semua ingin mencapai kesempurnaan. Sama aja kita mencari kebenaran gitu. Sama aja kita mencari kebenaran. Kita tuh bukan benar, masih mencari kebenaran yang mendekati ke arah benar. Kalau yang benar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi kita aja ya cuma berusaha mendekati kebenaran. Jadi kita ternak juga mendekati yang baik atau terbaik atau super baik lah, katakanlah begitu. Oke. Kita contohkan, nanti kita lihat dulu ya tongkrongan-tongkrongan supaya bisa kita nilai gitu satu persatu ya. Oke. Nah, ini ada betina. Ini betina, kalau warnanya ya blorok ya. Warnanya blorok. Dari segi fisiknya itu dia kalau berdiri, sedang berdiri, kalau ini sedang nyantai toh, tapi kalau dia sedang dalam keadaan darurat begitu ya, dia itu berdirinya itu kayak letter S ya. Kecenderungannya itu kepalanya itu kayak laki-laki ini. Cuman secara fisiknya itu medoi gitu loh. Secara fisiknya itu medoi, cuman bentuk cara dia berdiri aja yang dia seperti laki-laki itu, dadanya ke depan gitu ya. Tuh, lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau di itu kepalanya itu sampai ke belakang gitu ya. Tuh, lihat ya. Ya, seperti laki-laki. Tetapi badannya kalau kita pegang itu berbeda. Dia sangat berbeda dengan bentuk fisiknya pada waktu nongkrong gitu ya. Tuh, ini contoh satu ya. Kemudian ada lagi ini betina tapi secara warna itu kayak jantan gitu. Jadi warnanya mengkilap gitu. Mengkilap dia. Tongkrongannya ini sedang, ekornya mengarah ke bawah. Sedangkan yang blorok tadi tidak, ekornya itu agak tegak sedikit, ngarahnya ke atas sedikit. Kalau ini ekornya turun ke bawah. Nah, itu juga harus kita lihati ya, harus kita prediksi. Tuh, lihat ekornya kayak jantan malahan kesannya. Oke, itu contoh
1 2 ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, kemudian ada lagi ini ya. Ini malah lebih kayak jantan ini. Dadanya lebar, pegangannya empuk sekali. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi nah, ini ekornya enggak terlalu cenderung ke bawah ya. Kemudian bentuknya itu pendek, gemuk, pendek gitu ya. Nah, ini juga betina, tapi saya tidak mengatakan ini bagus ya. Kita prediksi-prediksi aja, sebabnya betina itu ada yang cuma sekedar untuk geberan aja. Ya katakanlah apa ya, sekedar betina itu aja ada. Jadi yang untuk kita jadikan indukan itu jelasnya ya harus kita pilih lagi ya, yang memenuhi kriteria gitu loh. Ya, itu betina yang satu. Ini lagi ada yang di bawahnya nih. Ini betina ya. Nah, ini betina. Ini bodinya lebih panjang ya, cuman lebih besar ini, panjang besar ya. Beda dengan yang di atas tadi. Yang di atas tadi itu kayak jantan malahan. Ini walaupun panjang besar, tapi ini medoi ya tuh ya, tuh betina medoi. Nah, kemudian nanti kita akan, setelah kita tahu tongkrongannya, kemudian feelingnya bagaimana, kita akan untuk meyakinkan itu kita akan jelasnya akan meraba satu persatu ya. Kita akan raba satu persatu, kemudian kita perkirakan nanti ini dijodohkan dengan yang mana supaya bisa melahirkan anak-anak yang ideal begitu ya. Ya gitu. Nah, nanti kita akan raba ya satu persatu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sudah saya pegang yang blorok ya, yang kita lihat pertama kali tadi blorok ya. Kalau kita mungkin ngambil di pasar itu tipsnya jelasnya sama. Umpamanya kita cari betina di pasar umpamanya ya, itu ambil dulu, kemudian sendirikan, kemudian amati dengan seksama. Itu caranya begitu ya. Nah, kemudian jangan terkecoh dengan burung yang enak dipegang ya. Itu ada kriterianya, sebabnya burung yang enak dipegang, tidak meronta, itu burung sudah jinak ya. Tapi kalau masih meronta-ronta, itu artinya burung itu masih dari alam liar yang perlu kita jinakkan. Saya sudah membuktikan burung itu kalau memang peternaknya itu perhatian, sebabnya peternak itu ada berbagai macam. Peternak intensif, setengah intensif, dan tidak intensif sekali. Artinya dia melihara burung ya cuma dimakani, dikasih gitu aja, tinggalkan pergi atau kerja dan lain sebagainya. Jadi dia tidak intensif sama sekali. Kalau yang setengah intensif diumbar, kemudian dia kalau ngasih makan, kemudian artinya diperhatikan, masih diperhatikan anunya. Biarpun liar tapi masih diperhatikan, masih dideketin, kadang-kadang masih dipegang-pegang. Ya masih dekat lah dengan orang atau peternaknya sendiri. Kalau yang intensif jelasnya yang di kandang-kandang ya, sudah disekat-sekat dan jelas lebih jinak, lebih mapan daripada yang liaran tadi. Itu paham ya? Jangan terkecoh, wah aduh burung ini kok pegangannya kayak gini, meronta terus, enggak bagus, dan enggak begitu ya. Burung itu semakin lama kita pegang semakin mapan dia ya. Saya sudah buktikan itu ya, mulai dari kita ngambil yang liar, kemudian kita jinakkan, setelah jinak ya mapan ya, mapan sesuai yang kita inginkan. Itu sebenarnya dia enggak stres menghadapi kita gitu. Nah, ini contohnya betina ya, betina yang cara berdirinya itu dia tegak kayak laki-laki begini, dadanya membusung gini dia cara berdirinya. Kan ada betina yang begini aja ya,
rata-rata betina pasti condong ke depan kalau kalau dia nyantai, apalagi dalam keadaan dia terkejut, ini sangat beda sekali, pokoknya kayak jantan. Cuman setelah kita pegang ini medoi gitu loh, artinya cantik, betina banget gitu, betina banget. Coba kita lihat mulai dari paruhnya, betina banget gitu. Saya aja terkecoh di sini. Kemarin saya terkecoh, kok kayak jantan. Tapi kalau lihat di ininya, ini betina, kepalanya betina, ya kan? Akhirnya saking penasarannya saya datangkan pejantan, atau saya gandeng dengan pejantan, kita campurkan, ternyata dia betina. Dibekuri dia mantuk-mantuk, artinya gitu dia betina gitu. Dan sampai sekarang pun dia nggak mau bekur, berarti ya positif betina ya. Kemudian pegangannya betina memang gitu, kecil gitu, ya kan. Ya rata-rata betina kan kecil, nggak ada yang, ya ada yang super gede, itu ada yang kayak jantan, ada juga seperti yang tritis tadi ya, itu kayak jantan, itu ada juga. Nah, berkemungkinan juga itu yang seperti jantan, rawisnya yang tebal, kemudian bulunya mengkilap seperti jantan, itu juga mungkin gennya gen dominan, itu hati-hati juga ya gitu. Jadi kan carikan pejantan yang dominannya juga kuat, jadi nanti dia dalam perkawinan, pertemuan sperma dan ininya nanti bisa imbang gitu. Jadi dari sifat bapaknya juga ketemu, dari sifat betinanya juga ketemu gitu. Kemudian kita ke jelasnya katuranggan lainnya, bentuk fisiknya, legernya atau bodinya kita sudah tahu. Kemudian yang ada perabotannya di dalamnya ini kita juga harus pegang, sama aja dengan kita memilih pejantan yang bagus untuk kolongan dan lain sebagainya ya. Ini mulai dari sapitan. Kalau saya menujunya ke sini dulu, Bapak, ini kualitas kekerasan dan kelenturan ya, kualitas kerapatan juga kita hitung, kemudian kekerasan sapit udangnya juga harus kita hitung gitu ya. So, ini sedang ya, sedang, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, sedang. Ini cukup lumayan ya. Kemudian larnya juga kita harus tahu juga ya, cukup rapat ya, lebar-lebar rapat ya. Juga rapat, sama aja kanan kiri rapat. Selain itu tua mudanya juga harus kita hitung ya, jangan terlalu tua ya. Kalau sudah terlalu tua nanti nggak bisa produksi gitu ya. Kita menggunakan hitungan lar ya, seperti tutorial yang sudah saya uraikan di tutorial saya, video-video saya itu. Silakannya dicari cara membaca usia atau umur burung merpati gitu ya. Kemudian dari bentuk badannya, cara fisiknya, ini burung masih stres jadi agak kurus ya, agak nyilet. Ini bukan termasuk burung yang dadanya lebar sekali, bukan ya. Ini yang sedang gitu ya. Nah, burung yang sedang ya. Ini kalau saya masuk ini, cuman tinggal pejantannya aja kita pilih yang bagaimana. Jadi kalau yang sedang ini saya perkirakan kalau dikawinkan dengan pejantan yang besar, dia ikut besar anaknya ya, ikut dia ya, nggak terlalu besar ya, sedang-sedang aja. Sebenarnya merpati kolong ya terlalu besar ya nggak bagus juga. Jadi yang
yang apa ya, sedang-sedang aja, ya kan. Kemudian ini jembros ya, kebetulan sekarang itu lagi ngetren jembros itu ya, jembros. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, cucuk tipis. Kemudian ini yang sering dilupakan sama orang, jari-jarinya ini lentik ya, lentik ya, kayak cewek ABG itu loh, lentik-lentik. Pejantannya pun kalau bisa tuh cari yang lentik-lentik ya, manjang gitu. Kalau posturnya dia besar, cari yang nyelirit manjang begitu ya. Tuh, itu yang jarang orang tahu itu. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Keteke ucul. Suisuk. Keteke ucul. Nah, cari yang medoi ya. Jadi cari perempuan yang ya medoi ya. Ya kayak betina cantik lentik gitu. Itu diharapkan gennya bagus, artinya bisa 50% aja sudah cukup itu. Kalau kita menginginkan yang pejantannya itu yang punya keturunan ke anaknya nanti gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ternak itu tergantung kita tuh bidiknya ke betinanya atau ke jantannya gitu. Tapi rata-ratanya itu betina itu lebih dominan gitu. Rata-rata ya. Nah, yang dinamakan ada lagi, kita sering mendengar betina cetak. Itu yang bagaimana? Nah, itu betina cetak itu sebenarnya gen resesif. Kalau kalian pengen tahu. Jadi gen yang lemah, bukan lemah masalah peralatannya atau perabotannya dia bukan. Tapi gennya yang betina ini lemah. Jadi kalau pejantan apapun itu dikawinkan dengan dia ngikuti pejantannya ini, anak-anaknya seperti itu. Itu menciptakan gen betina yang resesif, katakanlah itu ya, nggak mudah juga ya. Itu kalau di dalam persilangan inbreed, landbreed dan lain sebagainya itu namanya betina superan, itu sudah generasi ketiga. Jadi betina itu kalau dikawinkan itu ngikuti jantannya atau ngikuti bapaknya, itu begitu ya. Dan kebetulan ini ya, kebetulan sekali ini setiap saya pegang ini kakinya itu melipat ini melipat ini enggak saya lipatkan, memang secara kebetulan dia selalu melipat. Nah, ini kalau kata-kata senior kita dulu, ini termasuk burung yang bagus gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua. Nah, ini betina yang kedua ya. Kedua, ini posturnya lebih panjang, lebih besar. Nah, ini dulu saya juga ngambil dari petani gitu ibaratnya. Ini liar dulu, tapi sekarang tidak dia. Kalau dipegang nggak meronta-ronta. Ini buktinya ya, buktinya. Kita memilih betina itu sama dengan laki-laki juga sama ya, mulai dari kepala, kemudian leher, kemudian jenis bulu dan lain sebagainya ya. Saya lebih lebar-lebar, dia sesuai dengan bentuk badannya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Maaf ya, ada gangguan-gangguan kecil. Monyetnya berulah di belakang, jadi konsentrasi saya jadi terpecah-pecah gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Ini bodinya lebih besar, kemudian bentuk badannya lebih bongsor. Nah, kemudian kita ngitungnya juga sama, menghitung dari kepala sampai dengan ekornya yang bagaimana yang kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian ada yang menghitung bentuk dada ya, bentuk dada itu ada yang menghitung ya, dihitung dadanya yang
melotrok ke bawah, atau yang bunder, atau yang bentuknya mepet, ada yang maaf ya, ada yang sebegini ya, ada yang agak naik segini, ada yang agak sedang gini, nutupnya ke badan maksudnya ya, sayapnya ini, itu ya, ada yang menghitung itu. Kemudian ada yang sampai nutup ke bawah begini, ada juga. Nah, mana yang bagus? Semuanya bagus. Itu ada apanya? Artinya itu dia punya kelebihan tersendiri ya. Jadi yang utama insting kita aja. Nanti kita akan nikahkan dengan pejantan yang bagaimana, itu yang terpenting. Jadi bukan masalah ini oh ya, kalau yang nutup begini itu yang lebih bagus, enggak begitu ya. Jadi semuanya harus kita hitung. Jadi nanti persilangannya itulah yang kita dapat. Tetapi kita tidak lepas daripada rabaan-rabaan lainnya seperti sapit udang, kekenyalan, dan lain sebagainya. Itu ya. Tuh, oke, ini lebih panjang badannya daripada yang tadi. Nah, kemudian ini selanjutnya ya. Ini betina. Ini kayak jantan ya. Pokoknya orang kalau sepintas lalu tertipu dia dengan pandangan pertamanya. Ya. Kayak jantan. Coba lihat. Kokoh. Mulai dari bentuk kepalanya tuh jantan sekali. Bentuk badannya besar. Dan ini enggak terlalu panjang ya. Ini kalau saya ngomong tuh dagel gitu. Jadi perempuan tuh yang mungkin dia badannya itu sporot, pendek. Ini betina. Jadi kalau barang-barangnya bagus ya, rabaannya bagus, betannya keras ya, renggang keras itu. Dan ingat lagi ya, betina itu kalau sudah nelor dia itu pasti renggang ya. Kalau pengen tahu keasliannya itu pada waktu dia masih belum nelor gitu, artinya masih perawan itu aslinya dia letaknya itu berapa senti, itu aslinya begitu. Tapi kalau sudah nelor itu susah untuk diprediksi, apalagi sudah nelor berkali-kali itu dia semakin lebar supit udangnya itu kalau memprediksi betina begitu ya. Jadi dia enggak tetap gitu, enggak tetap ya. Ini betina. Tapi kalau untuk teman-teman ini enggak usah lah, atau enggak saya rekomendasikan untuk kita ternak itu ya. Sebabnya ini terlalu, badannya aja berat itu. Jadi kalau untuk urusan terbang badan terlalu berat kurang. Kecuali kalau kita kawinkan dengan jantan yang mungkin krempeng gitu ya. Jadi kebalik dengan dia ya, mungkinan ya. Tapi daripada ini nggak usah aja lah, sebabnya pejantan krempeng itu ya kita sudah nggak mood di situ, jelasnya gitu ya. Ini dagel, ini pegangannya ngeri, ini penuh sekali. Kalau perempuan itu mungkin ya yang body India atau Pakistan ya, ini seperti ini ya. Itu gambaran-gambaran bagaimana kita cara beternak yang baik. Jadi yang kita perlukan juga insting yang kuat ya, insting yang kuat. Kemudian yang kedua, saling menutupi antara jantan dan betinanya, saling menutupi. Kalau kita ngambil yang di terah juga begitu. Jadi kalau kita membidik umpama turunan tor itu kelemahannya apa, kemudian disilangkan dengan kita punya betina, kebetulan kita prediksi kakak atau adiknya itu juara, cuman apa artinya kelemahannya di sini ya. Itu kalau bisa saling menutupi gitu kalau bisa ya, cari yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang namanya ternak ya muncul
sifat-sifat gobloknya gitu, itu banyak sekali juga ya. Jadi kita peternak itu tidak langsung berhasil ya, ada yang langsung berhasil, itu adalah mukjizat atau keanugerahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kalau saya lihat itu ya, peternak-peternak lainnya itu juga sama, kegagalannya juga sama. Tapi kadang-kadang namanya orang tuh kegagalan atau kekeliruan kita itu sering kita tutupi gitu. Kita tutupi sendiri ya, ini anaknya yang bagus-bagus semua yang ditampilkan gitu. Jadi kita di sini ya terbuka aja lah. Banyak juga yang mereka mensortir ya. Ada yang terus terang juga mensortir, dia jujur orangnya memang. Kalau enggak bisa dipakai ya mending disembelih aja untuk kita makan aja itu, atau ditawarkan, tapi dalam keadaan disembelih ya sudah, tidak diperjualbelikan. Itu peternak-peternak besar rata-rata begitu ya. Oke, gitu aja dulu ulasan hari ini. Kita sambung lagi, kalau ada komen-komen, share, silahkan komen-komen, kita ngobrol-ngobrol bareng. Saya juga bukan orang hebat, di atas langit tetap ada langit. Kita tetap memberikan, saling memberi lah ya kan, itu kita sharing-sharing. Jangan lupa subscribe ya, kemudian notifikasinya dihidupkan semuanya ya, gratis, tidak bayar loh ya, tidak bayar sama sekali, pokoknya langsung klik aja subscribe, kemudian notifikasi, gratis, tidak membayar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Patiang.